Pernikahan itu kalau kita nggak hati-hati bisa hancur loh. Makanya pada serial ini kita menampilkan what could ruin your marriage. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, seperti tadi kami bilang bahwa pernikahan itu harus dijaga dengan baik-baik. Karena kalau nggak hati-hati tentunya pernikahan kita bisa hancur. Pada subtopik ini kita akan berbicara tentang satu topik yang penting banget dalam kehidupan kita, yaitu tentang stres dan depresi. Silakan. Stress and depression. Ya. Orang hidup itu tidak mungkin bisa menjauhkan diri dari yang namanya stres. Stres itu ada di mana-mana dan stres itu sebenarnya dalam kadar yang tepat diperlukan oleh tubuh kita supaya kita itu termotivasi menjadi orang yang lebih maju. Gitu Betul. kan. Bayangkan kalau misalnya hidup itu nggak ada perlawanan, nggak ada masalah, santai gitu, manusia nggak bisa maju. Ya, saya kasih gambaran singkat ya bahwa stres itu dalam bahasa Indonesianya semestinya adalah tekanan. Ya. Nah, kalau kita nggak ada tekanan dalam kehidupan, maka kita akan terus nyantai. Nah, sebenarnya pada waktu ada orang yang mengatakan kita harus menghindari stres, itu kami berdua nggak setuju gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang tepat. Nah, stres itu pada waktu kita menghadapi suatu tekanan dalam kehidupan, maka di dalam otak kita akan memproduksi satu hormon namanya kortisol. Ya. Ya. Nah, kortisol ini akan membuat tubuh kita untuk mempersiapkan diri. Ada dua kata-kata yang perlu kita ingat, yaitu adalah fight or flight. Nah, pada waktu kita fight ini berarti fight or flight ini seluruh tubuh kita akan diperintahkan massa otot kita, kemudian detak jantung kita ini akan langsung tinggi banget gitu ya. Otot kita akan langsung tegang sehingga pada waktu kita memilih untuk fight, kita akan langsung berantem gitu loh ya. Siap untuk berantem, siap untuk mencakar kalau beberapa perempuan misalnya, siap untuk menjambak gitu ya, siap untuk bogem. Beberapa orang kalau misalnya ternyata memilih untuk flight, artinya kita akan diperkuat tubuh kita untuk siap-siap lari secepat mungkin, melecut gitu loh ya. Nah, tentunya kalau ini terjadi pada kondisi yang terlalu lama, ini akan menjadi tidak sehat. Ya, jadi itu yang nggak boleh. Stres yang berkelebihan dan stres yang berkepanjangan itu bisa masuk ke tahap depresi. Nah, depresi ini yang kita harus berhati-hati. Ya, karena apa? Kalau orang-orang yang sudah seperti itu, berarti orang itu tidak akan bisa melihat nikmatnya kehidupan, gairah daripada kehidupan, hal-hal yang mulia, ada hal-hal yang gangguan bagus dalam jiwanya gitu ya, dan perlu untuk mendapatkan treatment yang khusus itu kalau sudah masuk dalam tahap depresi. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi stres ada dua macam tanggapan nih Daniel. Apa mereka? Ya, yang pertama tentunya adalah reaksi negatif. Orang yang bereaksi negatif di dalam pada waktu menghadapi stres, orang itu biasanya akan cenderung untuk misalnya ada yang sampai mengurung diri, ya. Ada juga yang sampai berteriak-teriak. Jadi tergantung daripada personalitas daripada orangnya. Cemas yang berkelebihan, anxiety. Ya kan? Atau ada juga mungkin yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain nih ya. Betul. Dan kemudian ada juga bahkan yang nggak bisa tidur atau insomnia. Nah, ini adalah bagian daripada orang-orang yang bereaksi secara negatif. Tentunya ada beberapa reaksi-reaksi yang lain, misalnya gangguan asam lambung. Asam lambungnya naik dan kemudian tentunya asam lambung ini sekali lagi adalah suatu enzim yang semestinya diperlukan oleh lambung kita untuk mencerna, menghancurkan makanan, tetapi karena diproduksi terus-menerus dan berkelebihan, akibatnya itu bisa fatal loh. Emang kenapa sih asam lambung itu parahnya kayak apa? Orang bisa sampai terjadi, kalau beberapa orang bilang itu, beberapa orang dokter bilang mengakibatkan kanker tenggorokan. Ya, jadi asam itu istilahnya kan menghancurkan ya. Jadi kalau misalnya asam itu kalau mau gampang pengertiannya itu seperti air aki. Jadi besi bisa berkarat. Pisau yang tajam itu juga bisa hancur, dan sekuat itu pula asam lambung daripada tubuh kita. Manusia. Betul. Makanya itu pada waktu misalnya kita mempunyai satu ritme kehidupan yang tidak teratur atau irregular, misalnya kita waktunya makan, kita nggak makan, kemudian tubuh kita jadi stres nih. Ya, jadi asam lambung akan dipicu untuk naik. Ya, akibatnya kita misalnya jadi kepalanya pening, akibatnya bisa seperti itu. Kemudian perutnya rasanya nggak enak banget gitu ya.
Nah, Atau yang orang-orang bilang GERD itu ya yes, kan. sampai akibatnya juga bisa terjadi GERD, kepala pusing, syaraf terganggu, mata berkunang-kunang, banyak sekali. Dan Iya. kita nggak bisa berpikir dengan lugas, Jernih, dengan ya. jernih. Orang bilang soggy atau bahkan orang bilang grogi terlalu berkepanjangan. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang reaksinya negatif. Nah, Yes. tapi kita punya pilihan nih. Pilihannya adalah kita bisa berespon secara positif terhadap stres tersebut. Caranya gimana, Ya, Daniel? tentunya tidak semua orang mengerti tentang hal ini ya, Debbie. Tentunya kalau orang mau memiliki satu respon yang positif terhadap stres, orang itu harus dilatih. Nah, makanya kalau kita punya anak kecil misalnya, salah satu anak kami, si James tuh kalau dia menghadapi stres kadang-kadang bisa teriak-teriak gitu ya, nadanya bisa tinggi sekali. Kita akan ajarkan kepada dia, Calm down. calm down, Tenang. take a deep breath. Jadi ambil nafas dulu, panjang. Jadi beberapa daripada ritual-ritual mengajarkan untuk kita bermeditasi misalnya ya, atau meditate on something. Kalau kita dalam konteks orang Kristen tentunya kita meditate upon the word of God. Ini penting Memikirkan banget. firman Tuhan, merenungkan Yes, firman Tuhan. merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita membaca satu konteks tulisan firman Tuhan, maka kita akan mengingat, memasukkan dalam pikiran kita, kemudian kita ngajarin kepada anak kita, everything is going to be alright. It is not as bad as what you think it is. Kadang-kadang kalau kita melihat suatu masalah, kayaknya bisa aja kita berpikir, waduh mati gua nih. Ya. Jadi respon-respon yang seperti ini kita harus mulai belajar untuk hindari, karena kamu nggak mati kok. Kita memikirkan outcome yang paling buruk Yes. gitu kan, yang seakan-akan akan terjadi gara-gara masalah ini, padahal setelah dijalanin belum tentu outcome-nya seburuk yang kita bayangkan. Ya, atau gitu. mungkin kesalahan-kesalahan yang kita alami nggak akan sefatal yang seperti yang kita takutkan. Makanya pada waktu kita mengalami kesalahan dan kemudian ditegur oleh misalnya orang tua kita, atasan kita, suami kita, istri kita ya, maka akui aja gitu. Oh iya saya salah gitu. Nggak perlu sampai kita membela diri dan kemudian istilahnya berusaha untuk menutupi satu kesalahan dengan atau kebohongan dengan kebohongan. Masalahnya ada beberapa orang yang kemudian biasa istilahnya cara dia survive itu dengan cara berbohong. Ini berbahaya banget. Karena satu kebohongan kecil pada waktu ketahuan dan tidak diakui, dia harus menutupinya dengan satu kebohongan yang lebih besar. Nah kemudian kalau diketahui lagi dia akan menutup dengan kebohongan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah hidup seperti ini nggak enak banget. Karena apa? Tensi dia pasti tinggi banget. Tidur juga nggak nyaman. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Dia membangun kekayaannya, kepopulerannya dengan satu kepalsuan belaka. Dan ini tidak akan menjadi baik. Nah jadi cara merespon yang positif adalah berpikir positif terlebih dahulu. Oke. Dan berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yes, betul. Pikirkan yang baik, yang mulia, yang indah gitu ya. Betul. Jadi jangan dipikirkan yang aneh-aneh dulu. Aku teringat satu kejadian. Apa tuh? Pas aku masih remaja dan waktu itu SMP kalau nggak salah, SMP apa SMA gitu lah, aku lupa ya. Jadi orang tua aku lagi pergi ke luar negeri. Terus di rumah sisa anak-anak gitu kan ya, dijaga sama pembantu rumah tangga. Yang Terus aku main ke rumah kamu itu? bukan, ini lain lagi. Oke. Terus ada suatu saat aku ngajak keluar teman-temanku gitu. Kamu ingat sahabatku yang namanya Twenty itu kan? Nah, terus kita itu nyetir mobil ke rumah teman kita yang lain gitu kan. Jadi aku bawa mobilnya. Terus pas parkir di depan rumah teman kita yang kita kunjungin itu, ada segerombolan teman-teman yang lain cowok gitu, mobilnya parkir di depan mobilku. Terus gak tahu gimana caranya mobil itu mundur. Jadi mobilku itu ketabrak, kena munduran dari mobil depan. Oh ya, oke. Ya itu kan penyok gitu I think kan. I remember that. Ya Yeah. tapi ini kan karena masih liburan, jadi masih Yes. ada waktu untuk memperbaikinya gitu kan. Nah kebetulan best friend aku itu waktu itu papanya kerjanya bengkel, jadi dibenerin lah di bengkel dia. Tapi ngecatnya belang gitu kan. Mobilku warna putih mulus, terus catnya belang gitu kan. Giliran mamaku pulang, wow dari luar negeri, wah tuh udah deg-degan banget kan. Aduh pasti dimarahin ini gitu kan. Terus aku ngomong terus terang aku gitu kan, mah aku mau ngomong sesuatu, kenapa gitu. Iya pas waktu itu sempat aku bawa mobilnya, ternyata terus kena tabrak kemunduran mobil teman gitu kan. Ya. Tapi sudah dibenerin di bengkel temanku, cuman catnya agak belang gitu.
kupikir ini pasti nanti akan dihukum macam-macam. Ternyata enggak. Apaan? Mamaku Diapain? cuman bilang gini, kamu nggak apa-apa, aku nggak apa-apa ma gitu. Ya udah, lain kali hati-hati ya. Oh wow, lega banget. Disitulah aku mengenal yang namanya kasih karunia itu seperti ini gitu. Jadi Bahwa kamu nggak ternyata layak dapat pengampunan tapi kamu diampuni. iya, jadi ternyata maksudnya kalau kita jadi orang itu jujur aja, apalagi kalau kita anak, jujur aja terbuka sama orang tua kita. Belum tentu kok kita bakal dimarah-marahin gimana-gimana gitu. Bisa aja outcome buruk yang kita pikirkan itu nggak akan terjadi. Betul. Gitu. Tapi sebaliknya kita juga sebagai pihak nih, kalau misalnya kita jadi orang tua atau suami yang kemudian dilaporin atau istri yang dilaporin bahwa ada satu masalah terjadi, kita jangan juga terlalu istilahnya apa ya, terlalu lebay dalam kita misalnya bereaksi gitu. Dunia hancur gitu ya. Apa? Kamu tabrakin mobilnya gitu misalnya. Jadi kita harus ngelihat bahwa kalau keluarga kita seperti tadi mama kamu, the way your mom responded, it was very good Very gitu good. ya. Karena Berarti lebih penting anaknya yes. daripada mobilnya gitu loh. Yes, ya kan? gitu ya. Jadi jangan sampai mobilnya diusap-usap dulu, nggak apa-apa ya. Oh, kamu nggak apa-apa ya, itu berarti kebalikan gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau ada anggota keluarga kita yang mau untuk belajar berani jujur, kita juga harus menghargai. Namun memang kadang-kadang konsekuensi tidak bisa dihindari nih. Kalau memang kita akhirnya harus ditegur atau mengalami Mendapatkan disciplinary tindakan action, disciplinary ya. atau time out atau Ya, harus bahkan mau menerima. mendenda adanya satu kerugian. Kalau misalnya ada orang bersalah, nggak sengaja melanggar hukum sekalipun, ya bertanggung jawab lah, karena itu bagian daripada kehidupan. Kita nggak bisa selalu expect ada orang yang selalu mau menunjukkan kasih kemurahan terus menerus tanpa batas, ya nggak mungkin gitu loh. Iya. Nah, beberapa orang juga misalnya yang mereka gagal untuk melewati masa-masa depresi, ada satu hal yang cukup nggak enak nih, karena kita tahu bahwa namanya depresi itu bisa membunuh. Dalam arti Iya. ada orang yang gagal dalam mengelola depresinya dan kemudian dia tidak melihat ada jalan keluar atau alternatif yang baik. Kayak nggak ada harapan Yes, gitu ya. the loss of all hope. Iya. Dan akhirnya orang itu melakukan satu tindakan yang sangat bodoh, yaitu bunuh diri. Iya. Nah, menurut kamu Deb, kira-kira kenapa kalau orang bunuh diri itu bodoh banget gitu? Well, kelihatannya ya kan bunuh diri itu merupakan satu jalan pintas kita menyelesaikan masalah kita. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ulang ya kan, justru itu jalan pintas menuju ke neraka gitu kan. Jangan bunuh diri gitu, karena dalam keluarga aku ada satu omaku yang mati bunuh diri gitu kan ya. Dan itu stres, beban mental yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkannya itu panjang loh, seumur hidup akan mengenang. Ya kayak dalam hal ini oma sama opa aku gitu. Oma aku sampai teler kayak berapa bulan kayak orang linglung gitu karena kehilangan anaknya gitu. Yeah. Dia kayak merasa, jadi orang yang ditinggal mati bunuh diri itu kayak merasa, apakah cintaku tidak cukup untuk membuat kamu stay? Yes, atau ada satu orang teman baik yang kami kenal dan mamanya sadly speaking meninggal bunuh diri. Sehingga dia pun bertumbuh dengan satu jiwa yang sangat terkoyak, yang istilahnya sangat susah sekali untuk menerima apa ya, mungkin pengampunan atau apa, atau nggak bisa menerima istrinya dengan baik, sehingga mereka juga mengalami struggle yang sangat berkepanjangan gitu. Karena kali kalau ya. mamanya mati bunuh diri berarti kan anaknya akan merasa aku tidak Yeah. cukup dicinta sehingga mamaku meninggalkan aku gitu kan. Memang Yes. kasihan gitu. Jadi for you guys who are listening to this podcast, kalau ada di antara kalian yang sedang merasa dalam keadaan stressful atau dalam keadaan depresi, seek help, seek counsel, jangan bunuh diri. Jadi kita mau memberikan beberapa tips nih ya, gimana caranya untuk mengatasi stres supaya tidak masuk ke dalam depression, karena ini bisa mengganggu kehidupan berumah tangga, mengganggu kehidupan keluargamu. Orang-orang yang kamu cinta bisa tersakiti semua gitu tanpa kamu menyadari bahwa kamu sedang menyakiti mereka. Ya. Nomor satunya adalah jangan mengurung diri, keluar dari kamar harus kena sinar matahari. Ilmu psikologi mengatakan ketika manusia menghadap ke matahari, somehow itu sel-selnya itu bisa bertumbuh dengan baik di dalam dirinya, dan itu akan membawa satu insanity gitu ya, satu sanity, satu kewarasan gitu. Ya, makanya itu kita tahu bahwa secara ilmiah juga sudah dibuktikan bahwa sinar matahari terutama yang pagi ya, kalau beberapa ahli mengatakan antara sekitar jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Itu istilahnya mengandung vitamin D yang sangat diperlukan untuk tubuh kita ya. Jadi ini sangat perlu sekali, di mana pada waktu kita keluar daripada kamar kita akan melihat bagaimana Indahnya dunia.
mungkin ini sesuatu yang bagi beberapa orang yang mengalami depresi, klise, nggak mungkin itu. Tetapi guys, try. Iya, memang benar. Karena kita kalau kena sinar matahari enak banget kan setelahnya. Apalagi kalau misalnya tubuh kita hangat. memang pas kita lagi keluar kota atau ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu ya. Kita akan bisa, kalau misalnya kita ke pinggir pantai aja, kita misalnya bisa mendengarkan deburan ombak. Itu priceless banget. Atau kalau misalnya kita pergi ke daerah yang ada air terjunnya, atau ada aliran sungainya, ya, tapi bukan sungai yang di Jakarta atau di Surabaya, Sungai Ciliwung atau Kalimas gitu. Itu Terus apa? kotor Bengawan banget gitu. Solo. Bengawan Solo juga kotor sayangnya gitu. Riwayatmu kini. Dulu gitu ya. Oh, Dulu Dulu bersih bagus. banget gitu Sekarang ya. kotor. Nah, tapi kalau kita misalnya ke daerah pedesaan, ada aliran sungai, kayaknya wah enak banget gitu ya. Ketenangan jiwa Yes. itu bisa didapatkan. Atau ya. pada waktu di pagi hari jam 6, jam 7 kita mendengarkan ada burung-burung yang bercicipan gitu ya. Betul nggak kata-kata yang bercicipan? Chirping. Chirping itu bahasa Inggris, Bahasa berkicau. Berkicau ya. Jauh Burung-burung banget sih. burung-burung yang istilahnya mulai bersuara, bernyanyi gitu ya. Kemudian melihat ada, kadang-kadang di luar kota bisa ngelihat tupai-tupai yang kecil yang ada di pohon. It's really amazing. Atau bunga. Ya, kalau kita melihat indahnya bunga itu wow, amazing banget. Jadi kalau kamu udah mulai terjebak akan depresi atau kamu melihat ada anggota keluarga kamu yang tadi kami katakan tanda tanya udah mengurung diri, pandangan matanya mulai kosong, ngomongnya nggak enak, kemudian mereka nggak bisa merespon dengan baik gitu ya, ajak keluar. Ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, bersosialisasi ya, harus punya teman atau sahabat atau kelompok kecil yang bisa dipercaya dan bisa memberikan dukungan pada mereka. Jadi harus punya tempat untuk curhat gitu. Jadi apa yang Kenapa? ada di dalam Pentingnya apa? Itu penting banget karena orang tuh gini ya. Ada ilmu psikologi yang mengatakan bahwa ketika seseorang membagikan beban hidupnya, itu 50% dia akan merasa lebih lega. Plong gitu ya. Padahal belum ada jalan keluar, apa-apa. belum ada jalan keluar, ya. Cuman berbagi gitu aja bebannya itu sudah merasa lebih ringan 50%. Ya. Kita juga harus tentunya pada waktu mencari kelompok-kelompok seperti ini kita bisa sebut orang-orang ini bisa menjadi ring satu kita. Orang-orang ring satu itu berarti orang-orang yang sungguh kita percaya. Kadang-kadang ada cerita-cerita rahasia yang kita punya hanya mereka yang tahu, atau sebaliknya cerita-cerita yang mereka punya yang rahasia yang kita tahu, tetapi kita tentunya harus jaga confidentiality-nya. Kita nggak bisa ceritakan kepada orang lain atau bahkan scoop yang lebih besar, yaitu ring 2. Ya, jadi ring 1 dan ring 2 ini menentukan banget. Kadang-kadang izinkan mereka untuk menegur kita. Ya, orang yang bisa ditegur tentunya ini akan sangat membantu banget, karena true friends itu nggak cuman iya aja atau setuju aja. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman kita yang sahabat-sahabat kita ini ring 1 ring 2 bisa memberikan satu teguran, dan teguran itu berarti banget buat kita karena itu istilahnya membangunkan kita gitu loh. Ya. Atau misalnya kalau misalnya dalam konteks misalnya kalau kamu ke gereja misalnya, di gereja biasanya ada kelompok-kelompok kecil yang namanya cell group tuh ya, atau small group. Nah, ini penting banget karena justru pada waktu kamu ada di kelompok-kelompok kecil ini kamu bisa belajar bersama-sama, berdoa bersama-sama, kamu mendengarkan kesaksian daripada orang lain bersama-sama, sehingga kamu juga mendengar, oh ternyata dia juga mengalami apa yang aku alami atau mungkin lebih parah lagi nih. Bisa terinspirasi. Yes, gitu, betul. Kemudian nextnya apa? Kemudian poin yang ketiga adalah buatlah kebiasaan baru yang positif. Misalnya apa? Jadi menemukan hal-hal baru yang kita sukai. Kalau aku tuh ya, Apa jadi selama pandemik ini banyak hal-hal baru yang aku lakukan. Salah satunya masak. Jadi selalu mencoba kreasi yang baru gitu kan ya. Nah, tapi yang kedua yang aku juga lakukan adalah menanam. Jadi aku tuh mulai gitu kan ya, punya tanaman sekarang di rumah gitu. Very good. Nah, Very good. ada apa daun-daun yang asik gitu kan, terus ada kaktus dan succulent gitu kan awalnya nggak pede pas mau nanam gitu kan, karena dari dulu aku tuh nggak bagus nanem, punya kaktus pun mati gara-gara nggak aku rawat gitu kan ya. Nah, jadi kalau aku ini juga punya kebiasaan baru. apa tuh? Yang pertama, makan makanan enak. Yang aku masakin. Betul, karena kamu yang masak, aku yang makan gitu kan. Nah, tunggu.
tunggu. Tapi soal tanaman itu ya bener-bener itu stress relief ternyata. Really? Aku baru tahu How is it possible? gitu. Nggak tahu ya, tapi maksudnya merawat tanaman gitu. Setiap hari kita punya jadwal untuk nyiram gitu kan, untuk ngambil daun-daunnya kalau udah kering gitu. Yeah. Itu somehow itu stress relief karena kita mungkin apa ya bisa menyalurkan perhatian kepada sesuatu yang kita sukai. Apalagi nanti kalau tiba-tiba keesokan pagi ketika kita bangun, loh mekar bunganya. Waduh itu seneng banget. Kamu Betul. kan seneng moto bunga. Agree. Tapi ini kalau bunga keluar blooming yang kita rawat sendiri, wah itu perasaannya seneng banget. Kalau aku sih Pasti, gitu. pasti. Aku nggak terlalu suka animal, tapi I'm sure orang-orang yang pet lovers itu juga bisa jadi stress relief buat Betul. mereka bermain-main dengan hewan peliharaan Betul. mereka. Kalau kebiasaanku yang kedua yang baru yaitu olahraga, yaitu bersepeda. Ini penting banget. Nah, begitu banyak sekarang orang-orang yang goes kan ya, Goes. dari sepeda yang paling murah sampai sepeda yang paling mahal, which is good gitu loh ya. Pertanyaanku tuh lo belum dijawab. Apa? Kenapa go west? Kenapa nggak go east? Ya nggak tahu. Apa artinya go west? Ada yang tahu nggak? Wes bablas anginnya gitu kali. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya ya? Kalau ada yang tahu silakan tuliskan di kolom komentar kenapa go west. Itu mungkin kayak kalau ngayu itu kan ada anginnya west. Go-nya apa? Harusnya ya east gitu kali ya. Ya kan go tuh pergi, go west gitu loh. Oke. Westnya itu. Pergi ke barat, aneh ya. Ya, oke. Terus soal kesepedaan sudah. Ya sudah. Jadi tentunya kalau misalnya bisa dilakukan bersama-sama antara suami dan istri atau mungkin satu grup dengan anak-anak, ini bagus banget. Ya, jadi apapun itu Jadi family moment jadi ya. satu quality time yang bagus banget untuk keluarga kita juga gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, nomor 4. Nomor 4, peduli dengan orang Yes. lain. No pity party ya. Nah, ini satu poin yang penting banget. Kita tuh orang-orang yang stres memasuki tahap depresi. Perhatikan. Kita harus peduli sama orang lain. Kalau bisa membantu orang lain gitu. Karena ketika kita membantu orang lain dan orang itu bahagia, somehow kita juga akan merasa bahagia. Ya gitu. atau juga menurutku ya, kalau misalnya kita membantu orang lain, kita akan mulai menyadari bahwa my problem is not so bad. Karena orang itu punya masalah yang jauh lebih besar. Ya. Jadi kita nggak bisa terus ngelihat ke atas, tapi kita harus ngelihat ke bawah. Kalau justru pada waktu kita lagi mengalami satu depresi gitu ya, kita harus mengajak teman kita yang mengalami depresi itu, atau kita izinkan diri kita untuk diajak ke tempat-tempat yang dimana ada banyak orang susah, yang nggak bisa makan, yang misalnya keluarganya ada yang baru saja meninggal misalnya. Makanya di Alkitab itu dikatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta misalnya gitu. Sehingga kita bisa mempunyai satu empati yang begitu tinggi ya, dan kita ditarik untuk kita perlu bantuan orang lain. Sama seperti orang yang nggak bisa berenang kemudian kejegur di sebuah danau atau di laut, orang itu perlu bantuan orang lain untuk ditarik keluar. Iya. Ya? Dan buat ketika kita berinteraksi sama orang lain itu juga kita bisa membuat hidup kita itu bermakna dan berguna. Makna meaningful. dan merasa kebergunaan akan hidup ini sangat penting supaya kita bisa mulai menghargai hidup lagi. True. Jadi tidak akan masuk dalam tahap depresi yang kemudian akan menuntun kita untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup ini. True. Kemudian yang kelima yaitu olahraga. Ini penting banget. Ini di atas on top of kebiasaan positif tadi ya. Olahraga itu tentunya nggak harus berat gitu ya. Justru tergantung. Setiap orang kan punya tujuan dan motivasinya apa. Kalau kamu misalnya ingin sculpting body atau membentuk tubuh kamu harus olahraga dengan sistem menuju ke sana. Kalau kamu ingin kurus, ternyata sistem olahraganya juga berbeda. Nah, namun demikian kita harus tahu bahwa ada satu kata-kata mens sana in corpore sano. Ingat nggak? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, gitu Jiwa kan? yang kuat. Oke. Ya, jadi ini penting banget. Jadi kalau jiwamu kuat, your mental health is good. Yes. Maka berarti tubuh kamu secara tidak langsung itu juga akan meresponi positif. Tetapi kita harus tahu bahwa jiwa yang kuat sangat memerlukan bantuan daripada tubuh ini. Kita yang harus memerintahkan, ayo gerak, ayo ke treadmill, ayo nge-gym atau jalan pagi, ayo go west, ayo misalnya lari-lari misalnya ya. Jadi dengan guguk. itu lain dong. Kemari guguk, Ayo lari-lari. Nah, lain lagu kecil ya. Kalau kamu bertumbuh menyanyikan lagu itu berarti masa kecil kamu bahagia.
Ya, jadi ini Oke. penting banget. Kalaupun kamu punya kebiasaan rutin, biasakan minimal 1 hari. Kalau misalnya kamu punya smartwatch gitu ya, kamu bisa ngitung untuk tubuh kamu misalnya punya aktivitas lah, lebih kurang 250 sampai 300 kalori tiap hari. Kalau kamu bisa misalnya olahraga 1 minggu at least 3 sampai 4-5 kali, that's That will be even ideal. better. Ya. Ya. Kemudian Kemudian yang terakhir, keenam. tapi bukan berarti yang least important ya. This is very important too, adalah seek counsel. Minta bantuan. Cari bantuan. Yes. Jangan menunggu sampai parah. Nah, kalau udah parah banget, bawa orang itu untuk ketemu sama psikiater supaya bisa diberikan obat. Ya, kadang-kadang Ya. orang yang terguncang jiwanya ini memang perlu bantuan, bukan cuma teman tetapi expert Medis help. juga ya. Ya, medical Kemudian, help kadang-kadang. setelah itu bisa dibantu dengan psikolog ya, Yes. untuk membantu tentang kejiwaan dia, yang terakhir akan di-maintain oleh counselor. Nah, tapi kalau buat yang tidak terlalu parah, ya seek counsel gitu, minta konseling gitu. Kita harus sadar konseling. Orang itu jangan merasa malu untuk pergi konseling. Orang konseling itu bukan orang yang gila mau edan, bukan. Ya, justru ini kalau orang peduli dengan kesehatan mentalnya, dia akan punya counselor gitu. Artinya kalau kita berani mengakui bahwa ya bener, gua punya masalah, itu berarti kita akan mempunyai kesempatan untuk ditolong lebih cepat. Ya. Bayangkan kalau misalnya tadi orang kejebur ke sungai atau ke laut atau ke danau, kemudian sungkan gitu ya. Ntar orang lain mikir apa enggak, jaim aja ya udah mati, cepet mati Hanyut, pasti. iya, Kamu benar. nggak mau mati di dalam depresi kamu, karena depresi itu benar-benar bisa membunuh. Iya. Ya, membunuh relasi kamu dengan suami atau istri kamu, membunuh relasi kamu dengan anak-anak kamu atau dengan orang tua kamu, membunuh relasi kamu dengan semua potensi terbaik yang Tuhan sudah berikan dan ciptakan buat kehidupan kamu sekalian. Ya, ada kata-kata yang menarik yang saya mau kutip dari Alkitab nih, dari Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Anda sudah mengikuti Love Revolution? Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. So see you on the next episode. God bless you. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Alangkah baiknya masih ada waktu di mana kita bisa duduk untuk ngobrol sama-sama, ya kan, untuk bercengkrama, bersenda gurau, karena itu sangat diperlukan di dalam kehidupan berkeluarga. Betul, jangan sampai kita menjadi seperti kaleng sebuah biskuit, bapaknya nggak ada. Awasi anak-anak dari bahaya predator online. Nah, ini anak-anak zaman sekarang kan pasti gitu loh. Yes. Mereka tuh udah gadget native. Memang seringkali yang justru buat celah atau suka melanggar peraturan itu siapa yo? Orang tua. Nah, Canduan main game sampai dia tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya. wow. Punya anak, punya istri, ya kan, tapi dia tidak bekerja, tidak mencari nafkah. No, gini, aku rasa sih siapapun mereka tetap harus bertanggung jawab pada kehidupan. Apakah mereka suka main game online ataupun tidak.